Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bahas tentang materi counter ya. Jadi counter itu fungsinya ya untuk ini mengcounting ya, mengcounting misalkan saja apa namanya ketika kita menggunakan conveyor gitu ya. Conveyor ketika apa namanya sebuah benda melewati poin-poin tertentu, nah nanti bisa dihitung itu. Misalkan satu, dua, atau tiga counternya baru nanti kemana gitu seperti itu. Nah di sini eh, di Omron ya, di Omron itu ada namanya counter atau CNT ya. Jadi kalau counternya di Omron ini itu dia itu defaultnya itu adalah mundur ya. Jadi misalkan kalau di sini kita mau bikin apa namanya counter gitu ya. Counter di sini counter satu itu 30 detik misalkan. Nah, jadi sintaknya itu adalah kita bisa milih yang ini ya. Misalkan aja ini di sini deh. Nah, atau di sini. Nah, itu kemudian kita pilih yang ini. Taruh sini, kemudian CNT itu misalkan 01. Terus ini berapa, bukan berapa detik ya tadi, berapa countingnya berapa ya soal ini. Nah, kalau timer kan kita set nih berapa detik dan sebagainya. Kalau ini counting ya, jadi perhitungannya berapa, misalkan ini 30 gitu ya, atau 50 gitu ya. Nah, nanti dia akan muncul. Kenapa? Karena ada notif seperti ini. Ya, ini kan sudah dibikin nih 01-nya, jadi dia duplicate timer atau counter, jadi error kan. Jadi ini saya mencontohkan cara bikinnya aja. Oke. Ini saya delete aja. Oke. Jadi kalau yang di sini adalah dia mundur gitu ya. Ini defaultnya ya. Defaultnya bukan mundur ya. Defaultnya di Omron memang seperti itu. Jadi kalau kita bikin apa namanya counter 30 dia countdown. Itu. Nah, kalau kepengen nggak countdown misalkan 0, 1, 2, 3. Nah, itu pakai CNTR. Tapi kalau di sini namanya reverse counter. Kalau ini counter. Kemudian kita juga bisa menggunakan increment ya. Increment itu 1, 2, 3 gitu ya. Jadi bisa di increment di sini. Nah, ini uh, kenapa saya pakai box area? Jadi supaya nanti bisa dilihat nih hasilnya seperti apa. Misalkan counter 1, counter 0, kemudian increment. Nah, itu bisa kita lihat di eh cek designer ya, seperti itu. Jadi ini bisa langsung dicoba di sini. Ini kita klik Walk Online Simulator. Oke, kemudian kita integrate dengan cek designernya. Nah, ini jadi seperti ini ya. Jadi kalau ini kan yang atas itu kan defaultnya ini ya, defaultnya itu apa namanya 30 ya. Jadi di sini sudah 30. Kalau yang ini yang reverse counter, nah ya defaultnya adalah 0. Nah, itu bedanya ya. Jadi eh, kalau di PLC yang kayak PLC lainnya, Siemens, Lentor dan sebagainya, nah itu memang default counter itu dari 0. Tapi kalau di Omron itu default counternya adalah 30. Ketika ini kita tekan, nah dia akan counting, tapi countingnya countdown ya, 29. Nanti kalau kita klik lagi, 28, 27, 26 gitu ya. 25, 24, 23, 22 dan seterusnya sampai dia nanti uh, ke bawah ya. Seperti itu. Atau kalau pengen balikin ya di reset aja. Nah, ini di reset. Kemudian apa namanya yang reverse counternya ya, reverse counternya itu kita bisa up bisa down ya. Misalkan kalau up, nah 1, 2, 3, 4, jadi dia ada 3 input ya di sini ya yang reverse counternya.
Yang pertama adalah input up. Ini input up. Kemudian yang satunya adalah input down. Seperti ini. Oke, atau kita bisa reset seperti itu. Nah, itu ya. Jadi ini adalah apa namanya pengenalan tentang counter seperti itu. Ini saya offline-kan dulu. Oke, terus bagus. Nah, kalau untuk check designer itu mudah aja ya. Jadi tinggal dikonekkan saja, misalkan di sini. Nah, ini kan pakai yang W06 ya. W06. Nah, ini cuma di sini aja read address, kemudian kita set. Ini biarin aja secara default, kita pilih di sini adalah work area, wordnya 0, bitnya bit ke-6. Kalau kita ngomong reset, nah juga nih reset, nah udah ini bit ke-7. Kemudian kalau yang ini, nah ini kita pilih aja BCD-nya berapa gitu ya. Terus di set ke counter. Ini ya address-nya. Ini storage-nya tipenya ini silahkan dipilih-pilih aja lah ini untuk tampilan lah ini cuma tampilan aja. Intinya kalau untuk menghubungkan ke PLC-nya adalah di sini. Nah ini dia kan counter 1 kan ya. Nah ini hariannya counternya 1. Oke. Terus sama juga ya yang ini ya. Ini tadi yang W4 ya, work area 4. Nah seperti itu. Oke, ini adalah tentang apa namanya counter ya, seperti itu. Nah, selanjutnya nanti saya akan bahas di timernya setelah ini. Ya, jadi selanjutnya adalah kita bahas tentang timer ya. Jadi di timer ini defaultnya kalau yang ada di CX programmer ya. Jadi dia itu apa namanya seperti ini ya. Jadi dia ada on delay ya. Jadi on delay. Jadi di sini itu yang pertama ini adalah ini ya. Yang pertama ini adalah kita misalkan mau menyalakan lampu dengan alamat 100.00. Nah, ketika kita tekan kontak yang 0.00, maka timer akan bekerja ya. Jadi timer akan bekerja selama 10 milisecond, maka lampu 10.00 dia akan menyala. Seperti itu. Itu adalah prinsip kerja dari timer on delay. Jadi dia ketika kita mau menyalakan itu ada sebuah delay dengan waktu tertentu baru dia akan menyala. Seperti itu. Nah, kalau bedanya kalau yang di timer off delay itu adalah kondisinya lampu ini misalkan ya. Lampu ini kan alamatnya di 100.01. Kemudian apa namanya dia itu nanti defaultnya harusnya menyala ini lampu ini kan. Nah lampu ini menyala, kemudian ketika kita tekan tombol 01, maka timer akan bekerja dan menghitung selama 100 milisecond untuk mematikan lampu. Jadi yang di sini adalah dari lampu nyala menjadi mati gitu ya. Kalau yang di atas itu adalah lampunya itu mati menjadi nyala. Jadi on delay sama off delay. Nah, kemudian selanjutnya adalah timer pulse. Nah, kalau timer pulse ini namanya pulsa itu kan cuma ini aja ya. Jadi ketika kita tekan, nah dia akan memberikan sebuah apa istilahnya pulse atau signal gitu ya. Sama juga nanti itu ya. Jadi ketika kita tekan 002 itu, maka nanti lampu di sini akan nyala ya. Kemudian timer akan menghitung selama 100 milisecond. Ketika selesai menghitung maka lampu juga akan mati seperti itu.
Nah, untuk lebih jelasnya kita coba praktekin aja ya dengan simulator di apa namanya CX Designer. Ya. Nah, ini. Oke. Nah, di sini kan eh, yang pertama timer on delay ya. Tadi timer on delay itu adalah dia defaultnya mati. Tapi kita akan menyalakan lampu ini dengan delay 100 milisecond. Jadi ketika tombol ditekan, klik gitu ya. Nah, dia akan mengcounter akan atau menghitung lah atau memberikan timer ya. Jadi timernya ini dia akan sampai 100 milisecond. Nah, dia baru nyala. Nah, kalau yang ini itu beda. Ini defaultnya adalah dia nyala. Kemudian ketika kita tekan tombolnya ini, maka dia akan menghitung. Nah, lampunya akan mati gitu ya. Kalau yang timer pulse itu adalah ketika kita tekan dia akan nyala nih. Kemudian nanti dia akan menghitung selama 100 milisecond baru lampunya akan mati. Seperti itu ya. Nah, ini dia menghitung. Oke, seperti itu ya. Jadi hari ini saya share tentang counter dan timer atau timer dan counter ya. Mungkin itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.